Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul muta'allim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal mengenai mahiyah ilmu, fikih dan keutamaannya. Jadi bukan ilmu fikih begitu. Bukan ilmu fikih atau ilmu fikih lah. Jadi tentang ilmu, tentang fikih dan keutamaannya. Nah, ini dimaksudkan dibahas karena ini adalah ta'limul muta'allim, yaitu thariqat ta'allum begitu ya. Karena ini mengajarkan para penuntut ilmu jalan untuk mencari ilmu. Jadi harus tahu dulu ilmu itu apa. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu itu faridatun wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, yakni kata pensyarah begini, thalabul ilmi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin mukallafatin. Mencari ilmu itu fardu ain atas setiap muslim dan muslimah yang mukallaf. Jadi bukan wajib atas anak kecil. Atas mukallaf. Anak kecil itu dia tidak ditaklif. Nah, rata-rata dari kita itu waktu kecil suka ngaji, waktunya sudah mukallaf berhenti ngaji. Iya betul. Ya. Itu kebodohan. Ya. Wajibnya ini bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Dalam pengertian berarti jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan maka dia mendapat siksa, ya, berdosa. Nah, diteruskan, kala ilmil mutakaffal li bayani ma'rifatihi ta'ala bil wahdaniyati wa ma'rifati sifatihi. Seperti apa ilmu yang menanggung penjelasan makrifat kepada Allah dengan wahdaniyat dan makrifat sifat-sifatnya. Wasidqir rasuli idla yajuzut taqlidu fihi. Dan seperti apa benarnya para rasul atau benarnya Rasulullah, karena tidak boleh taklid di dalam hal itu. Jadi ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul ini tidak boleh taklid. Maka mencari ilmu pada hal itu hukumnya wajib ain. Liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Nanti apalagi yang diwajibkan seperti ilmu sholat, toharoh, ya. Atas setiap muslim yang baligh, baik dia fakir atau dia kaya. Jadi kalau ilmu sholat itu sudah dia umum buat semua orang tuh. Atau seperti ilmu sholat, ilmu haji dan ilmu zakat apabila wajib atasnya. Jadi kalau wajib zakat ya harus tahu yang harus dizakati apa, keluar zakatnya berapa, mustahiknya siapa, kita harus tahu, harus belajar. Kalau enggak, dosa. Wa amma bulughu rutbatil ijtihadi wal fatwa atau wal futwa fa fardu kifayatin idza qama bihi wahidun min ahli baladin kafa wasaqatu anil baqin. Adapun sampai derajat ijtihad dan sampai derajat mufti itu mah hukumnya fardu kifayah. Apabila di kampungnya ada cukup dan terputuslah dari selainnya. Dan bagi yang tidak sampai derajat ijtihad dan derajat mufti harus taklid dari kejadian-kejadian yang terjadi padanya. Makanya dibutuhkan alim di sini. Kalau tidak ada alim,
kemudian ada kejadian-kejadian yang baru, mau bertanya kepada siapa? Masa sama Gurgem? Sesatlah. Ya, harus itu. Harus bertanya kepada alim. Makanya alim ini dibutuhkan. Nah, kalau tidak ada alim, akhirnya di kampung itu atau di daerah itu akan berbuat tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah, kalau tidak berbuat dengan hukum Allah, berarti dia telah berhukum dengan selain hukum Allah. Wa in taqa'adu kulluhum anhu asu jami'a, apabila seluruh penduduk daerahnya itu tidak mau belajar sampai tingkatan mufti, maka semuanya bermaksiat. Fa innal muslima wal ilma kullun minhuma amun mahsusun bi ilmin ubtuliya bih. Begitulah kira-kiranya. Jadi karena muslim dan ilmu itu tiap-tiapnya itu umum, yang dikhususkan dengan ilmu yang mana dia itu diuji dengannya. Jadi memang tidak harus semua ilmu tahu, tidak. Tapi komunitas muslim ini dia harus mengetahui ilmu yang dengannya dia bisa mengambil hukum yang sekiranya tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam melaksanakannya semuanya harus. Jadi di dalam melaksanakan, di dalam kehidupan sehari-hari itu, setiap muslim harus melaksanakan sesuai dengan hukum yang ada di sisi Allah. Tapi untuk mengetahui hukum di sisi Allah apa, cukup oleh sebagian begitu. Nah kemudian, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Ketahuilah olehmu, tidak diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah mencari setiap ilmu. Tapi yang diwajibkan atasnya itu apa? Mencari ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmul hal itu wahwa ilmu usulidin wa ilmul fiqhi. Ilmu usuluddin dan ilmu fikih, itu ilmul hal itu. Ya usuluddin itu yang kita aji itu tadi, ma'rifatullah, tauhid, dan ilmu fikih. Makanya yang disebut al-hal itu perkara-perkara yang bisa masuk kepada seorang muslim. Jadi kepada seorang muslim itu misalkan bisa masuk apa? Bisa masuk kekafiran. Nah, dia harus tahu apa yang bisa masuk padanya. Bagaimana dia itu sah disebut kafir. Dia harus tahu. Supaya apa? Supaya dia tidak masuk terjerumus ke dalam kekafiran. Nanti dia itu wajib atasnya sholat. Ya harus belajar tuh. Kapan waktunya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkannya. Itulah yang disebut nanti ilmul hal. Jadi ilmul hal itu begini nanti ya. Ini manusia nih. Nah manusia ini kan datang perintah-perintah karena dia mukallaf. Dia harus sholat, dia harus ma'rifat, dia harus saum, dia harus zakat, dia harus haji. Ilmul hal, sesuatu yang masuk padanya. Nah karena dia itu diwajibkan untuk ma'rifah, karena keimanan itu ma'rifah, maka dia harus belajar tentang keimanan, tentang ma'rifah. Karena dia itu akan halun ilahi sholah, maka dia harus belajar tentang sholat. Terus seperti itu. Banyak nggak berarti yang harus pelajari? Banyak. Cuman tidak sebanyak mufti. Kalau mufti itu harus semua dipelajari. Jadi apakah seorang muslim itu wajib? Semua orang muslim itu wajib belajar nahwu? Tidak. Tapi kalau kamu nggak belajar nahwu, kamu harus bertanya kepada orang yang paham nahwu. Tatkala kamu mau tahu tarkib dari Al-Quran begitu. Kama yuqalu wa afdalul ilmi ilmul hali, sebagaimana dikatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmul hal. Wa afdalul amal hifzul hal, dan amal yang paling utama adalah menjaga hal. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, dan diwajibkan atas seorang muslim mencari ilmu apa-apa yang terjadi padanya di dalam halnya, fi ayyi halin kana, pada keadaan apapun. Fa innahu la budda minas sholati fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi,
Karena seorang muslim itu dia mau tidak mau harus melaksanakan sholat misalkan. Maka diwajibkanlah atasnya ilmu yang berkaitan dengan sholat. Biqadri mayu addi bihi fardhu sholat. Sekadar yang mana dia itu bisa mengerjakan kewajiban sholat. Sekadar itu. Apakah harus hafal suratul Baqarah? Enggak harus. Lah sholat itu cukup dengan Fatihah kok. Syafi'iyah itu, maka cukup baca Fatihah. Jadi cukup hafal Fatihah itu cukup. Jadi ini kadar dari fikih, harus tahu. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah. Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihil wajib. Dan wajib atasnya sekadar dia bisa menunaikan kewajiban itu. Seperti wudu begitu ya. Dan lain sebagainya. Di anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Karena yang bisa menjadi perantara tegaknya suatu kewajiban, maka yang jadi perantara itu hukumnya jadi wajib. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Wa kadzalika fi shaum, demikian pula di dalam shaum wa zakati, dan di dalam zakat in kana lahu malun, apabila dia punya harta. Wal haji in wajaba alaih, dan haji pun demikian apabila haji itu wajib atasnya. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru, demikian pula di dalam jual beli apabila dia memang pedagang. Qila li Muhammad ibnil Hasan, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahmatullah alaih. Siapa beliau ini? Beliau ini seorang ulama besar ya, Muhammad bin Hasan itu. Tapi nggak ada penjelasannya di sini nih. Kalau sudah dinukil sama ulama, berarti orang ini lebih besar daripada yang menulis kitab ini. Ini Muhammad bin Hasan. Ya berarti Muhammad bin Hasan ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menulis kitab ini. Ya, dan orang yang menulis kitab ini sudah diketahui apa karomahnya. Kitabnya tahun 591 sampai sekarang masih diaji. Qila li Muhammad ibn Hasan rahmatullah alaih, ala tusannifu kitaban fiz zuhdi. Ya Muhammad bin Hasan, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Ini kalau tidak salah yang bertanya murid-muridnya. Jadi guru, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Qala qad sannaftu kitaban fil buyu', aku telah menulis kitab tentang jual beli. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya begini. Orang itu kan suka menginginkan derajat tinggi. Derajat tinggi itu adanya di dalam ilmu tasawuf. Nah, salah satu akhlak yang tinggi itu zuhud. Zuhud itu iradun anid dunya illa biqadrid darurah. Dia itu berpaling dari dunia kecuali dengan kadar sebutuhnya. Sebutuhnya, bukan secukupnya. Sebutuhnya. Sedaruratnya begitu. Itu namanya apa? Zuhud. Nah, Muhammad bin Hasan ini ulama besar, tapi tidak menemukan beliau itu mengarang kitab tentang zuhud. Guru, atuh bikinlah kitab supaya kita itu bisa mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu apa? Zuhud. Karanglah kitab tentang zuhud. Kata beliau itu begini, saya sudah mengarang kitab tentang jual beli. Nyambung gak tuh? Kayak gak nyambung kan? Nyambung lah, masa ulama ngejawab? Masa ulama menjawabnya gak nyambung? Masa? Nyambung ini sudah jawaban paling nyambung sudah. Makanya, tapi kita nggak paham kan? Makanya harus dijelaskan. Yakni az-zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarat. Yaitu seorang yang zuhud, dia itu menjaga dirinya dari syubhat dan makruhat dan perkara yang diharamkan fit tijarat, di dalam jual beli. Makruhat di sini biasanya makruh, tapi kalau Hanafiyah ya makruhat itu diantaranya apa yang diharamkan. Jadi kalau kamu mau zuhud, jual belilah dengan ilmu. Makanya jangan sangka saya menulis kitab jual beli itu bukan kitab tentang zuhud. Itu kitab tentang zuhud itu. Kemudian wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi, demikian pula maksudnya wajib.
wajib di semua perbuatan dan pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz 'anil harami fihi. Dan semua orang yang sibuk dengan satu perkara dari yang disebutkan tadi, maka wajib atasnya apa? Ilmu menjaga diri dari perkara yang haram di dalam perbuatannya itu. Makanya seorang muslim yang cerdas itu dia tidak berbuat sesuatu sebelum mengetahui hukumnya dulu, ilmunya dulu. Jangan berbuat dulu baru nanya. Itu nanti susah lagi, kebenerinnya susah. Ustaz boleh nggak nyicil motor? Nggak boleh tuh, haram. Aduh, udah cicilan ke-12. Gimana ini ya, susah kalau udah kayak gitu. Itu contoh saja, bukan saya mengharamkan. Itu contoh saja. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa muhtasun bil insaniyati. Nah, sekarang kita membahas keutamaan ilmu. Dan keutamaan ilmu itu dia sudah tidak samar lagi atas setiap orang begitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu dikhususkan bagi manusia saja. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insanu wa sairul hayawanat. Karena seluruh sifat, seluruh apa itu bahasanya, karakter ya, atau seluruh kualitas selain ilmu, manusia dan hewan sama-sama memiliki. Yashtariku fihal insanu wa sairul hayawanat. Selain ilmu, sifat-sifat yang lain selain ilmu itu dia mustarok bainal insan wal hayawan. Ya maksudnya mustarok itu apa? Ya sama-sama punya. Selain tadi kualitas ilmu ini, kasyaja'ati wal jara'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Seperti apa? Kasyuja', seperti keberanian. Ya. Jadi seseorang itu kalau dia pemberani, dia mulia tidak? Mulia lah, mulia daripada yang tidak pemberani. Tapi kan ada hewan selain manusia yang pemberani juga. Ya. Ya harimau aku pemajikan anak sih udah. Harimau itu pemajikan anak sih udah. Centri parapan. Kan kalau harimau itu singa itu kan yang memburu kan yang betina. Iya, yang betina yang memburunya itu. Jadi nah gitu, yang cowoknya itu diam aja, tidur aja. Nah cuman kalau ada yang menyerang nanti sama koloninya, yang menghadapi si laki-laki ini yang nyerang. Nanti kalau misalkan si betina-betinanya ini udah nggak puas sama laki-lakinya, dibunuh. Bener itu, bener. Udah nggak puas sama kepemimpinannya. Jadi ada kepemimpinan di udah nggak butuh, pengen ganti apa? Jadi dianggap sudah nggak kuat begitu. Ya udah. Gus lek gitu. Terus itu dimakan tuh sama, ya bukan dimakan, dibunuh sama betina-betinanya itu. Iya, nanti ganti sama jantan yang lain. Ganti sama jantan yang lain. Jadi syuja'ah itu manusia, dia pemberani. Dia hebat. Cuman nggak mutlak hebatnya. Kenapa? Ya tadi singa pun dia pemberani juga. Wal jaro'ah ya, sama laki-laki itu berani. Wal quwwah, kekuatan ya, manusia yang kuat mulia tidak? Mulia. Sampai ada lomba panco. Untung pancona kuleungeun luhur teu kuleungeun handap. Kuleungeun handap da kumaha pancona. Itu panco. Terus ada tinju kan? Ada tinju. Ada lomba apa sekarang? Hercules. Ya, lomba yang berat-berat gitu. Bahan dibalik-balikeun. Nah, itu kan dia kan mencari apa? Mencari kemuliaan kan? Ini manusia terkuat se-Yunani. Hercules. Ada kebanggaan itu. Cuman ya suruh tarik tambang aja sama gajah udah kalah.
Suruh tarik tambah sama gajah kalah. Sama harimau itu 7 orang tuh nggak bisa. Padahal harimau itu kan dia mencengkram pakai gigi ya. Suruh tarik tambang 7 orang itu masih kalah sama satu harimau itu. Ya. Jadi jangan salah, harimau itu ya kayaknya begitu, kayaknya gampang. Ya, tapi kalau udah digigit sekali itu udah remuk semua. Ya. Kriuk. Jadi gigit tulang kita itu udah kayak gigit sereal aja udah. Krek gitu. Ya. Apalagi buaya. Buaya itu buaya darat. Buaya itu dia cengkeramannya paling kuat itu. Tapi luar biasa buaya apa ya? Nutupnya kuat, mukanya lemah. Jadi buaya itu dia dikasih selotip aja udah gak bisa ngebuka mulut. Tapi kalau singa dikasih selotip tetap buka dia. Jadi si buaya itu makanya mangap aja karena ngangkatnya susah. Tapi kalau udah ngangkat mau turun ke bawah itu bisa sekian Newton itu bertonton, pop gitu. Susah bukanya. Nah itu. Kalau buaya darat, lain lagi. Kalau ada cewek lewat, itu mulutnya ngebukanya ke depan. Ngayot. Ngebukanya ke depan. Nah, wal jud, wasyafaqah. Jud, berehan, itu apa berehan? Dermawan. Dermawan itu hewan pun dermawan juga. Hewan apa yang dermawan itu? Ada. Wah, semut mat. Apa hewan apa yang dermawan itu? Burung. Burung itu dermawannya. Terima kasih. Terus kalau monyet enggak kayaknya. Angsa. Oh, angsa. Dermawan itu. Syafaqah, kasih sayang. Ada kemarin saya lihat hewan flamingo. Flamingo itu si anak supaya dia bisa tumbuh, dia itu harus makan darah ibunya, harus minum darah ibunya. Darahnya pun harus darah dari kepala. Nah si bapaknya itu nanti si jantannya itu nusuk kepala ibunya itu pakai paruhnya itu, nanti kan ngucur, getinya si darah itu kan ngalir ya. Nah itu dikasihin ke anaknya. Dia kan nggak bisa ngatur aliran darahnya kan. Jadi yang tumpahnya itu lebih banyak daripada yang dikasihin ke anaknya. Jadi ke anaknya mah kecelak karena lewat paruh kan. Sedangkan ini di sini kan nggak semua ngalir ke situ. Di sininya tuh darah semua. Malah pengorbanan ibu itu. Manusia kalah tuh. Manusia kalah. Kita disuruh gitu, ya siapa paeh juga. Rewamu. Ya siapa paeh. Anak kita celaka, anak kita itu tenggelam. Dia nggak bisa renang. Kamu bisa renang, tapi kamu udah ngukur kalau saya selamatin anak saya selamat, saya mati. Kamu selamatin anak kamu, moal cadu tah. Cadu moal. Wah, mau diselamatkan. Ya, kita manusia tuh kayak gitu. Ustaz, saya memberani mati untuk anak kafir. Kafir gak boleh. Fikih itu gak boleh melarang itu. Selamatkan diri kamu dulu. Ya makanya kalau misalkan ada ibu, kemudian anaknya itu nggak bisa dilahirkan, mau melahirkan tuh, pilihannya dua, ibunya selamatin, karena diri yang jelas begitu, diri yang jelas nggak boleh. Ya, kalau misalkan sama Rasulullah beda, urusannya sama Rasulullah beda, jadi ada hukumnya, ada hukumnya. Ala kulli halin, syafaqah itu kalah kadang kita itu oleh hewan itu. Dan mustarok wa ghairiha siwal ilmi, dan semuanya itu mustarok. Selain apa? Ilmu. Yang aneh di akhir zaman itu sampai banyak makan dia jadi kebanggaan. Ada lomba mukbang. Ada lomba makan itu ya.
Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaika. Dan karena ilmulah atau dengan ilmulah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kemuliaan Nabi Adam atas malaikat. Wa amarhum bisujudilahu. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah ini sudah kemuliaan ilmu itu. Khusus bagi manusia. Makanya kemarin saya bilang manusia itu sedang menjadi manusia sebentar-bentarnya manusia tatkala dia sedang ta'lim. Wa innama syurrifal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Dan sesungguhnya dimuliakan ilmu itu karena ilmu itu dia wasilah kepada kebaikan dan ketakwaan. Jadi semulia-mulianya ilmu dia mulia dalam tatanan wasilah. Bukan dalam tatanan ghoyah. Ghoyah itu tujuan asli. Tujuan aslinya itu apa? Tujuan aslinya itu berbuat baik dan ketakwaan. Itu makanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Cuman takwa ini dia tidak bisa kecuali lewat ilmu. Jadi yang pertama itu apa? Kealiman dulu. Yang kedua ketakwaan. Nah, mana yang lebih mulia berarti ketakwaan atau kealiman? Gak bisa dibandingkan. Karena itu mah lewat, harus lewat. Mending ilmu sedikit tapi takwa, gak bisa. Gak bisa. Mana yang lebih mulia misalkan ilmu banyak takwa sedikit atau takwa banyak ilmu sedikit? Gak bisa. Cuma kalau harus milih itu ilmu banyak takwa sedikit. Kenapa? Karena takwa ini harus lewat ilmu. Paham gak? Paham ya? Ayah, takwa gak ada ilmunya gak jadi takwa. Itu jadi namanya nanti apa? Abid jahil. Hamba yang bodoh. Hamba yang bodoh. Makanya keutamaan itu dari kealiman dulu. Setelah kealiman baru ketakwaan. Cuman ilmu ini dia dicari mayoritasnya bukan karena dirinya tapi karena sesuatu yang lain. Yaitu lil birri wat taqwa. Alladzi yastahiqu bihil karamah atau yastahiqu bisa atau yastahiqu bisa. Yastahiqu bihil karamata indallah. Yang mana seorang mukallaf itu atau seorang manusia itu akan mendapatkan karomah kemuliaan di sisi Allah. Dengan apa? Dengan ketakwaan dan dengan kebaikan itu. Wasa'adah al-abadiyah dan kebahagiaan yang abadi. Makanya wasilah pertamanya apa? Ilmu. Cukup di ilmu? Tidak. Harus masuk kepada al-birru wat taqwa. Nah zaman sekarang itu sampai kepada derajat ilmu saja susah, sudah jarang itu. Kama qila li Muhammad ibn Hasan bin Abdullah Sya'run. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Ilal birri wat taqwa wa a'dali qasidi. Wal ilmul hadi ila sunanil huda. Wal husni yunji min jami'is syada'idi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Nah itu syair. Kira-kira begini, belajarlah. Karena ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Dan keutamaan dan menjadi pokok bagi seluruh pujian. Maka apa? Kun mustafidan, jadilah engkau orang yang mengambil faidah bertambahnya ilmu setiap hari. Jadi harus merasa rugi kalau hari ini tidak bertambah ilmu. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi.
dan berenanglah pada faidah, pada lautan faidah. Ya maksudnya di dalam makna begitu. Tafaqquh, berfikihlah engkau. Karena fikih itu adalah kaidah yang paling afdol untuk menuju kebaikan dan ketakwaan. Dan dia adalah maksud yang paling adil. Itu yang kalau kita bingung, aduh harus gimana ya, pakai fikih sudah, nggak bakalan bingung lagi. Kalau kita pakai fikih, udah nggak bingung lagi. Aduh, ini tadi wudu batal nggak ya? Ya udah, kamu ngomong gitu dalam keadaan tadinya wudu apa enggak? Kan gitu, pakai fikih selesai. Was-was misalkan, pakai fikih semua selesai itu. Kalau pakai tasawuf susah. Pakai tasawuf mah. Wal ilmu hadi ila sunanil huda, fikih itu adalah ilmu yang menunjuk atau yang menjadi petunjuk kepada sunnah-sunnah al-huda. Wal hisnu yunji min jami'i syada'id. Dia adalah apa? Benteng yang menyelamatkan dari seluruh kesulitan. Kenapa? Karena satu faqih yang waro' dia itu lebih sulit atas syaitan daripada 1000 abid. Ya ini baqa'u faqihin wahidin wa hayatuhu asyaddu abghadu ala syaitan min baqa'i alfi abidin. Jadi si setan begini, daripada 1000 orang tukang ibadah, lebih berat hidupnya satu orang ahli ilmu. Abghad, lebih tidak mengenakan. Berat rasa. Bagi siapa? Bagi setan itu berat rasa. Jadi geleh gitu. Satu alim itu lebih menggeluhkan ke setan daripada 1000 abid. Makanya disebutkan di sini satu apa? Hidupnya seorang alim lebih berat dan lebih tidak menyenangkan kepada setan itu daripada tetapnya 1000 abid dan hidupnya mereka. Kenapa? Karena faqih itu dia musuh bagi setan. Kenapa? Karena setan memerintahkan manusia dengan kefasikan, dengan kekafiran, dan dengan kebengkokan dari jalan kebenaran. Sedangkan faqih dia itu memerintahkan iman, taat, ya, dan menjauhi jalan setan. Jadi faqih itu meskipun dirinya fajir, tapi dia itu memerintahkan orang lain kepada apa? Kepada keimanan. Jadi kan bertentangan sama setan tuh sifatnya. Ya, kalau abid itu kan dia sendiri, dia soleh buat sendiri saja. Kalau alim itu kan kebaikannya apa? Muta'addi. Dia fuyud, mengalir begitu. Wala yahsulu minal abidi syai'un min hadhil ahwali idza kana ghairu alimin bal ya'budullaha ala ghairi basiratin. Tapi abid, orang yang senang beribadah, jika dia tidak alim, maka dia itu beribadah tanpa petunjuk. Walam yarid bil alfi fi mithlihil adadal muayyana balil kathroh kama yaqulu. Sudah. Bahkan bukan hanya 1000, 1 juta, 1 miliar, tetap satu alim ini lebih berat kepada syaitan. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul jud wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal iffati wal israfi wat taftiri wa ghairiha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaddiha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha fayaftaridu. Demikian pula seluruh akhlak, maksudnya harus dipelajari ilmunya itu. Seperti apa? Seperti berehan. Berehan tuh aya ilmuna. Bakhil itu ada ilmunya. Dermawan ada ilmunya untuk dikerjakan, bakhil ada ilmunya untuk dijauhi. Juben itu apa? Bukan epesan, apa namanya? Penakut. Borangan. Ya. Pengecut,
kemudian jaro'ah. Jaro'ah itu kadang-kadang berani atau terlalu berani, sembrono. Itu ada ilmunya. Takabur ada ilmunya, tawadhu ada ilmunya. Makanya takabur itu apa? Takabur itu kan merasa besar, ya itu ada ilmunya. Sidna Umar itu kalau ada orang salah dikit-dikit minta izin sama Rasul mau menggal kepalanya itu. Apakah itu takabur? Bukan, hasya wa asa Sidna Umar takabur itu. Kemarin saya dengar ada orang namanya Mujiman. Mujiman itu kan udah saya kritis itu di YouTube. Kayaknya memasuk infonya. Karena yang mengkritisi Mujiman bukan cuma saya, termasuk Sani Uye. Terus dia itu dengan santai dan dengan santun dan dengan lembut mengatakan, manusia itu kan tempatnya salah. Ya alhamdulillah kalau ada yang membenarkan. Alhamdulillah kalau ada yang membenarkan. Ya saya ini bukan YouTuber, saya ini kan cuman ustadz kampung yang ngaji dari kampung ke kampung. Nah itu tolol. Orang kayak gitu. Itu kebodohan yang diselimuti oleh kesantunan. Nipu sama orang akhirnya. Karena orang-orang awam memang melihatnya apa? Sopan santun. Orang awam melihatnya di situ. Orang awam itu. Makanya kalau kasihan sama orang awam itu ya asal yang ngajarnya sopan, semua ilmunya ditelan. Padahal yang namanya ilmu kalau salah, sesuatu itu kalau salah, mau diajarkan sopan santun, mau diajarkan dengan cara keras, tetap salah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya berdiri di sini, saya bukan siapa-siapa. Sendal ibu-ibu semua ada di atas kepala saya. Saya hanyalah seorang pembantu yang menyebarkan ilmu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu-ibu, saat ini saya ingin mengajarkan bahwa 2 tambah 2 itu 16. 16. Ya kalau ada orang yang berkata 2 tambah 2 itu 4, ya itu juga betul. Itu kebodohan diselimuti dengan kesantunan. Ya. Awas ya. Kita itu kalau bertauhid harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah itu ada di langit, di atas arsy, bersemayam dan memiliki tangannya 2. Kalau ada orang berkata selain itu, yaitu kan hak mereka. Kita mau mengambil dari Quran dan hadis saja. Kalau ada orang yang marah-marah sama saya, memang saya itu orang hina pantas untuk dimarahi? Gak apa-apa. Gak usah ikut-ikutan marah. Rasulullah itu kalau ada yang membenci, beliau itu sayang. Harusnya kita itu memberi kepada orang yang membenci kepada kita. Jangan ikut-ikutan membenci. Itu kebodohan yang diselimuti kesantunan. Kalau yang namanya ilmu, mau sambil gogorowokan pun tetap ilmu. Hei, jangan koplok. 2 tambah 2 sama rahasia. Genap, goblok sia. 4 melengkung. Betul. Allah di arsy tolol. Allah kok di aras? Mana yang menyebutkan Allah di aras? Mau di apa di atas? Sing bener Al-Quran itu menyebutkannya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu harus difahami dengan majaz. Itu harus difahami dengan bahasa Al-Quran yang baligh. Lain tolol jika gitu. Itu tetap bener itu. Nih dengerin ya, sholat itu 4 rakaat sholat zuhur itu. Semua yang mengatakan selain itu tolol. Salah semua, tololisme itu. Itu bener gak tuh? Bener, meskipun kayak gitu caranya. Nah, itu kebenaran yang diselimuti sesentak. Makanya yang paling bagus itu ya kebenaran dengan lemah lembut.
Itu yang paling bagus. Dan udah benar menyampaikannya bagus. Dan ini sudah dilaksanakan oleh banyak ustadz. Makanya saya mau ngerjainnya kerjaan kotor. Yang gak banyak ustadz yang mau. Kayak Habib Bahar itu. Habib siapa? Habib Rizik. Karena Islam itu tidak boleh semuanya lembut seperti itu, nggak boleh. Ya, harus ada yang kerasnya. Makanya Sidna Umar itu, tatkala lihat ya, ini dulu ada kisah nih, siapa? Sidna Nuaiman. Sidna Nuaiman itu kan kalau mabok gak tanggung-tanggung, mabok di pinggir masjid. Gak tanggung-tanggung gitu kalau mabok itu di pinggir masjid. Biar dekat sama Rasulullah. Biar kalau mau dijilid cepat dekat. Itu gak sekali dua kali itu Rasulullah itu. Nuaiman itu, Sidna Nuaiman itu. Mabok datang ke Rasulullah minta dijilid, jilid. Ya, datang ke Rasulullah lagi, jilid lagi. Kalau datangnya ke tempat fotokopi itu dilaminating udah. Udah bukan dijilid lagi, udah laminating itu mah. Ya. Datang jilid lagi. Itu Sidna Umar sampai begini. Rasulullah ini kok ada orang kok kayak gini, bebalnya luar biasa. Udah saya mau pisahkan aja kepala dari badannya itu. Ya. Biar saya sentuh pakai pedang. Kata Rasulullah, jangan. Di dalam hati Nuaiman ini ada cinta kepada aku. Cuman coba lihat, Sidna Umarnya dimarahin nggak? Oh, nggak boleh gitu, kamu Islam itu harus lemah lembut gitu nggak? Enggak. Karena kalau Islam itu kalau semuanya lemah lembut seperti itu, nanti yang kena getahnya siapa? Islamnya sendiri. Kayak Kristen itu. Kayak Kristen, Yesus udah mulai dimasukin komedi. Ada Yesus masuk pakai skateboard. Udah macam-macam itu. Wah, kalau Islam digituin, udah hancur itu udah. Studionya yang menyiarkannya udah hancur semua. Makanya sampai ChatGPT nggak berani. Coba bikin lelucon tentang Nabi Muhammad, nggak berani ChatGPT itu. Tapi coba bikin lelucon tentang Buddha, keluar. Lelucon tentang Yesus, keluar. Kenapa? Karena Islam itu ya seperti ini, ada wajah lembutnya, ada wajah kerasnya. Makanya Allah itu ada jalaliyahnya, ada jamaliyahnya. Ada yang takhalluk bi jamalihi, ada yang takhalluk bi jalalihi. Jadi semuanya ada ilmunya. Sekian dulu saja ya. Mudah-mudahan orang sadar dihampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tanya. Ya. Kami orang tutupku. Alhamdulillah mudah-mudahan ini majelis tentang kafarat kanu kalapatan orang sadayana. Mugi jantan wasilah kembal orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.